Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini, sekarang kita ada di hari Rabu tanggal 19 Maret 2025. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru sekaligus armada perintis PO Rindra Trans. Akan seperti apa detail-detail dari armada yang akan kita review? Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mulai review 2 unit armada terbaru sekaligus armada perintis milik PO Rindra Trans. Di sini ada slogannya ya teman-teman, yaitu bikin nyaman. Senyaman apa sih busnya? Yuk kita lihat mulai dari bagian eksteriornya. Nah ini dua-duanya menggunakan bodi Jetbus 5 SHD, sasis Mercedes-Benz dengan tipe OH1626S, transmisi manual Euro 4. Bis ini sudah menggunakan fitur suspensi udara dan di-upgrade dengan fitur leveling. Jadi bisa diatur ketinggian suspensinya ya. Ini semua rakitan Karoseri Adi Putro, teman-teman. Untuk urusan suspensi udara, Karoseri Adi Putro nggak perlu diragukan ya. Sudah dari tahun 90-an membuat suspensi udara, jadi pasti nyaman untuk perjalanan teman-teman. Yang warna merah ini tampil elegan ya, ada perpaduan warna goldnya. Kalau yang satu lagi yang warna dark brown ya, ini namanya adalah dark brown pearl teman-teman, tampilnya menawan banget nih teman-teman, smile-nya jadi kelihatan lebih jelas. Nah kita lihat yang warna merahnya di sini teman-teman. Di sini terlihat simple, ya. Saya suka dengan konsep PO Rindra Trans. Kalau mungkin dulu kita kenal PO-PO di Makassar hadir dengan liverinya yang heboh, ya, yang semarak. Nah, sekarang malah simple-simple, teman-teman. Untuk dimensi dari bus ini mempunyai tinggi 3,85 meter, kemudian panjangnya adalah 12 meter, dan lebarnya 2,5 meter, teman-teman. Kalau nama PT-nya adalah PT Roti Maros Salenrang, teman-teman. Wah, keren ya teman-teman ya. Luar biasa nih. Perusahaan roti ya di daerah Maros hadir dengan produk Karoseri Adi Putro semewah ini. Di sini ada stiker kesayangan kita, yaitu Tafcode Dinol yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk Karoseri Adi Putro. Benefitnya, kita bisa menikmati bus ini dengan lifetime yang lebih lama lagi ya teman-teman. Dan di sini juga ada running text supaya perjalanan kita lebih menyala teman-teman. Rindra Trans, Makassar Mamuju, trayek antar kota, antar provinsi. Wah, kita pernah ke Mamuju ya waktu itu teman-teman. Sekarang ada bis baru, kira-kira kapan kita akan ke sana dan mencoba bis ini? Kita tunggu saja konten trip report kita. Nah, untuk pintu depannya, ini menggunakan model sliding. Ini begitu kita buka pintu depannya, teman-teman ya. Wah, luar biasa. Mewah banget. Nuansa warna warm white-nya ini di mana-mana ada ya. Di tangga, di dinding, di louver AC, semuanya warm white. Dan dipadukan dengan warna coklat. Mulai dari kursinya, dashboardnya pakai kulit warna coklat. Kemudian di tutupan bagasi kabin juga ada, keren banget. Dashboardnya ini elegan banget teman-teman ya, dilapisi kulit berwarna coklat. Ada wood panel dengan finishing yang glossy, benar-benar mewah. Tangganya juga full LED supaya lebih safety untuk kita keluar masuk seperti ini. Oke, keren. Speakernya di-upgrade teman-teman, JBL. Wah, ini suaranya bulat teman-teman ya, nggak pecah nih, JBL. Kita tutup dulu. Kemudian kita lihat di sini ada logo Mercedes-Benz dan ciri khas dari SHD ya, cukup tinggi di atas ban depannya. Ban depan maupun ban belakang di sini sudah menggunakan velg aluminium, teman-teman. Jadi benefitnya kita bisa menikmati pengereman bus ini dengan lebih bagus lagi. Kemudian untuk perusahaan, karena velg aluminium ini bobotnya lebih ringan dibandingkan velg aslinya, maka ini diklaim mampu menghemat bahan bakar, memperpanjang umur ban, dan menambah stabilitas bus saat bus dikendarai.
Untuk bagian selendang ini diberi warna gold, warna emas, dua-duanya ya. Dan ada konsep tembus pandang di dekat selendangnya, teman-teman, untuk meningkatkan visibilitas. Bagasi, nah ini dia teman-teman. Ada 3 ruang bagasi yang luas banget. Namun untuk Mercedes-Benz OH1626S, di sini Adiputro belum bisa melayani untuk bagasi los ya teman-teman ya. Silakan kalau mau bagasi los, pilih Mercedes-Benz OH1626L, oke? Bagasinya full bordes teman-teman, dan rangkanya dicat warna emas. Keren banget teman-teman. Benefitnya dengan full bordes maka akan lebih awet ya, lebih durable karena memudahkan pembersihan dan melindungi dari goresan-goresan. Di sini banyak banget barangnya teman-teman, luar biasa. Ada velg asli, ada wheel dop, ada kasur untuk driver. Di sini sudah ada suspensi lift spring ya, per daun bawaan dari sasisnya. Kita copot, kita kembalikan, bisa jadi untuk spare part ya ini teman-teman, per daun. Kemudian di sebelah sini ada tangki AdBlue. Tentunya kita tahu ya AdBlue itu apa, bagaimana cara kerjanya, dan yang jelas AdBlue ini yang membuat di sini bisa mencapai standar emisi Euro 4. Di bagian atas dari ban belakang di sini ada bagasi lagi. Ini biasanya digunakan untuk tempat penyimpanan barang-barang driver seperti perkakas, alat mandi ya, itu diletakkan di sini. Kemudian di bagian sini, nah ini ada tempat pengisian bahan bakar. Oke, kita tutup dulu. Ban belakangnya pakai aluminium juga dari Alcoa teman-teman, dan ada dandangnya jadi terlihat kinclong ya. Untuk pintu belakang menggunakan model swing, langsung terhubung ke ruang penumpang bagian belakang. Kemudian untuk bagian belakangnya teman-teman, wow, keren, simple. Wah, ini saya baru menotis teman-teman, ternyata ada julukannya nih. Untuk yang warna merah julukannya adalah Rindra. Untuk yang warna coklat julukannya adalah Riza teman-teman. Apa ya kira-kira artinya ya? Yang jelas di bagian belakangnya ini tampil simple, elegan. Ada tulisan Rindra Trans, kemudian ada slogannya, bikin nyaman. Terus ada nama PT-nya, PT Roti Maros Salenrang. Kemudian ada kamera parkir, ada sensor parkir, ada diffuser, serta ada pelindung bumper alias ada ski teman-teman ya. Untuk mesinnya terletak di sini. Dan ini bisa dibuka. Dan mesinnya ini adalah mesin Mercedes-Benz dengan tipe OM906LA Euro 4. Ini bisa kita tutup lagi dengan sangat mudah. Nah, sekarang kita lihat sebelah kanan dari armada dengan warna dark brown pearl. Ini kebetulan lagi ada contoh pintu darurat yang dibuka teman-teman ya, untuk akses memasukkan kursi. Ini kebetulan tim dari Hai lagi berjuang untuk men-setting kursi ya teman-teman. Nah, ini pintu darurat ya, hal yang wajib ada di bis-bis kekinian. Wah, yang warna coklat ini elegan banget teman-teman, cakep banget. Mungkin kalau dilihat di outdoor gitu ya teman-teman ya, lebih cakep lagi nih, keren. Rindra Trans. Nah, karena yang warna coklat interiornya lagi dikerjakan, kita review interior yang warna merah ya teman-teman, yang julukannya Rindra. Let's go, kita masuk ke dalam bisnya. Nah teman-teman, sebelum kita review bagian interiornya, kita akan ngobrol dulu nih bersama owner dari PO Rindra Trans. Luar biasa telah hadir, ada Pak Reski bersama rekan bestinya. Wah, ada Bang Didi. Selamat siang Pak Reski. Siap. Terima kasih Pak Reski, terima kasih Bang Didi. Thank you. Atas kepercayaannya, atas waktunya juga, berkenan untuk kita ngobrol-ngobrol. Siap. Ini saya luar biasa, apa ya istilahnya ya? Wah, PO dari Sulawesi, PO baru hadir dengan konsep yang baru. Mungkin biasanya kalau yang sudah rilis itu konsepnya dengan yang apa ya, menarik, yang heboh gitu ya, rame ya. Ini tampil simple, berkelas banget,
Nah, ini saya jadi penasaran, gimana sih Pak sejarah dari PO Rindra Trans, apalagi nama PT-nya juga unik nih, PT Roti Maros Salendra. Silakan Pak. Siap. Jadi alhamdulillah kami dari Rindra Trans. Jadi kenapa dari PT Roti Maros Salendra? Karena awal bisnis kami, yaitu usaha kami sekarang, Roti Maros Salendra, gitu. Jadi Roti Maros Salendra yaitu adalah oleh-oleh khas roti dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jadi alhamdulillah kami udah 2 cabang nih. Ada yang utama di Roti Maros Salendra, yang cabang kedua di Res Area Mangadu di Kabupaten Takalar. Nah, di Kabupaten Takalar. Jadi alhamdulillah udah 2. Terus kita udah mapan nih. Cita-cita selanjutnya dari kemarin, dari dulu nih. Minat banget. Untuk membuat perusahaan otobus. Jadi alhamdulillah ya tahun 2025 pakai jet bus 5. Asik. Sesuai dengan hashtag ya dari 2025 punya jet bus 5. Jadi alhamdulillah Roti Maros Salendra menghadirkan layanan transportasi di rute awal Makassar Mamuju. Alhamdulillah Rindra Trans ini namanya anak pertama laki-laki. Rindra Trans, Rindra artinya itu bahasa Makassar cahaya, yang berarti terang, cahaya, menerangi. Wah, luar biasa gitu. Filosofinya. Gitu, ya. Kalau yang satu lagi tadi saya lihat ada Riza nih Pak. Riza anak kedua. Ya, adiknya Rindra. Adiknya Rindra. Makanya Rindra 1, yang sebelah Riza. Wah, luar biasa nih teman-teman. Filosofis banget ya. Di balik nama yang keren ada filosofi yang mendalam. Nah, untuk rutenya nih tadi disebutkan Makassar Mamuju, Pak. Kan ada rute lain ya istilahnya seperti ke Sorowako, ada mungkin ke Toraja dan lain-lain. Ini kenapa memilih Mamuju, Pak? Jadi kenapa memilih Mamuju? Karena potensi ke daerah Sulawesi Barat bagi kami itu adalah potensi yang sangat besar. Makanya di samping itu Mamuju adalah kota administratif dari Sulawesi Barat. Benar. Dan relasi-relasi yang ada di sana itu yang akan mendukung kita menjadi langkah awal yang baik dan yang benar. Mengapa kami mengambil jalur ini? Wah, luar biasa ini teman-teman. Hadir untuk melayani dari rute Makassar menuju ke Mamuju. Nah, ini saya lihat juga unik interiornya. Ada 2 konfigurasi kursi yang berbeda. Ada konfigurasi 21, ada konfigurasi 22 dengan nama kelas yang sama nih, saya lihat super eksekutif. Nah, ini kenapa nih Pak memilih untuk konfigurasi seperti ini, Pak? Jadi kami kemarin banyak diskusi sama Pak Didi, bagaimana kita merancang sebuah PO sampai detailing kursi dan segala macam. Kita banyak diskusi sama Pak Didi, dan alhamdulillah konfigurasi 21 ini merupakan karena kita adalah awal dari perjalanan sebuah PO nih. Jadi kita meriset dari awal, bagaimana penumpang kita. Jadi ke depan kita bisa mengatur, kita bisa melihat bagaimana selera penumpang kita, bagaimana minatnya tuh. Kursi mana nih? 21, 22 kah? Atau sleeper kah? Atau apa yang mana? Jadi kita menghadirkan dua konfigurasi seat untuk bagaimana penumpang atau customer kita dalam pemilihan kursi-kursinya. Jadi betul. Dan kita juga pengen menarik semua. Kita pengen semua penumpang tuh kita gaya. Jadi kan kita nyebutnya nggak semua orang tuh punya kantong yang sama gitu kan. Jadi kan ini kan pasti kan beda harga gitu. Jadi kita pengen semuanya orang bisa naik Rindra Trans. Iya, benar banget teman-teman. Karena dengan konfigurasi kursi yang berbeda nanti akan ada perbedaan harga. Nah, untuk harganya ini kira-kira berapa nih Pak? Kalau di kursi 21 ini kami menjual di harga
290.000. Wow, terjangkau ya Makassar teman-teman. Mamuju, Terjangkau, Mamuju ya. Makassar. Mamuju. Ya. 290.000. Sudah include meals, Meals, Ini ya snacknya sama bed cover, ada selimut bed cover ya. selimutnya Bed cover. Wah, Jadi luar biasa. kita yang pertama akan Betul, menghadirkan Bed bed cover. cover di jalur Makassar Mamuju. Kalau yang konfigurasi dua-dua nih Pak Rizky. Dua-dua kami buka harga dengan harga 280.000. Wow, beda 10.000 doang Pak. beda 10.000. Wah, ini harus Cepet-cepetan. teman-teman. Cepet-cepetan. Ambil Jadi, kursi yang paling depan. Iya. Yang konfigurasinya 21 teman-teman. Karena dengan perbedaan 10.000 tapi ini cukup signifikan secara apa ya, lebarnya jauh Betul. lebih lebar teman-teman. Nyamanan. Buat yang jomblo seperti saya nih Wih. bisa pilih yang ini nih teman-teman. Kursi jomblo. Kursi Ya. jomblo private teman-teman. Nah ini untuk fasilitasnya nih apa aja kira-kira Pak? Selain tadi meals on board, selain tadi ada selimut bed cover gitu, apakah ada bantal atau apa ini Pak? Ya, kami juga menghadirkan untuk di semua unit Kursi, bus ya. ya, Rindra Trans kami menghadirkan bantal, Mhm. selimut, bed cover dan utamanya meals. Oh, Snack box. meals. Dari Roti Marosalendra. Oh, oke. Berarti kan kalau biasanya kita nge-trip naik bis ini dari Makassar mampir dulu kan Ya. ke Roti Maros Roti Maros Salembrang kan. Jatuhnya jadi checkpoint juga. Checkpoint juga Checkpoint benar-benar. Nanti berarti diberikan snack box-nya di situ ya Pak ya? Di sana. Ah iya nih nanti sekalian misalnya teman-teman mau belanja oleh-oleh buat keluarga di rumah atau buat relasi ya dari Mamuju ke arah Makassar, mungkin mau ke Jawa bisa beli oleh-oleh Ya. dulu di Roti Maros Ya. Salembrang. Oh, lupa tadi. Apa tuh? Harusnya Uh-uh. 3 outlet sekarang. Oh 3 outlet. Oh lupa, sorry. Yang satu lagi di mana nih Pak? Baru kemarin hadir tuh di Oh. Bandara Sultan Hasanuddin. Oh di Ya. bandara ada. Iya. Buat teman-teman yang pengen pulang kampung atau lewat bandara bisa beli roti Marosnya di bandara. Oh. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi ke Maros kalau nggak sempat ke Luar Maros biasa. ya. Iya. Nah ini teman-teman juga bisa. Dan biasanya nih kalau bis-bis di Makassar dan sekitarnya itu kalau ke arah Makassar bisa turun di bandara, benar Bang? Bisa. Ini bisa? Bisa. Oh, bisa turun di bandara teman-teman. Jadi kalau misalnya agak mepet nih ya dengan jam terbangnya bisa turun di bandara. Dan di bandara di sana tuh juga ada fasilitas ruang mandinya. Ya. Saya pernah pakai soalnya. Oh, oke. Jadi bisa teman-teman. Berarti harus pakai lagi nih. Berarti maksudnya harus ke Makassar lagi Oh nih. iya. Ya. Remedial, kita ngeten ulang. Ditunggu di Makassar, ditunggu di Roti Maros. Nah, Pak Rizky, tadi kan sudah di spill nih harga dan fasilitasnya. Untuk pembelian tiket nih Pak, saya mau banget nih naik PO Rindra Trans. Beli tiketnya lewat mana Pak? Jadi untuk pembelian tiketnya kami hadir boleh dikontak di WhatsApp Rindra Trans, boleh langsung datang ke agen Makassar dan agen kantor Mamuju dan kantor utama di Makassar, dan kita hadirkan yang baru nih satu-satunya di rute Makassar Mamuju yaitu pakai aplikasi hanya dengan di handphone. Oke. Teman-teman sekalian, Wah, Bapak nggak perlu ribet Ibu, ya datang ya. kita beli tiket di aplikasi. Wah, canggih banget teman-teman. Jadi bisa di-download di Play Store. Bapak, Ibu. Android ya berarti Android. ya. Wah ini teman-teman. Jadi misalnya nih teman-teman siang-siangnya masih di kantor, wah nggak bisa pergi dari kantor, terus sorenya mau naik Rindra Trans, tinggal download aja. Nama aplikasinya apa nih Pak? Rindra Transbus. Nah, Rindra Transbus. Transbus di Ya. Play Store untuk Android teman-teman. Terus teman-teman bisa pesan tiket dengan sangat mudah. Nah, ini investasi yang luar biasa teman-teman yang sangat memudahkan kita para pembeli. Jadi untuk harga ini nggak akan kena calo ya, harga yang Ya. mahal-mahal. Nggak akan ada yang namanya double seat atau satu kursi dengan 2 pemesan, itu nggak ada teman-teman. Pembayarannya juga aman dan cara pembayarannya juga banyak nanti teman-teman. Luar biasa. Kalau misalnya mungkin teman-teman nggak pakai Android ya, pakainya iPhone, bisa hubungi ke tiketing ya, Ya. yang ada di sosial media dari PO Rindra Trans. Apa aja nih Pak sosial medianya? Ya ada semua. Kami Ah, ada Instagram, ada TikTok, ada di Facebook. Facebook juga Ya. ada teman-teman, Jadi luar lengkap. biasa. Udah lengkap banget, silakan teman-teman dapatkan infonya di sana.
jangan sampai kena modus penipuan yang lagi marak lagi terjadi. marak terjadi. Nah, Ini seperti nih, jadi Google Maps ya. Sedikit info untuk Bapak Ibu teman-teman untuk menghindari penipuan nih karena marak sekarang nih Pak Mas Adi. Betul. Jadi jangan pernah transfer ke nomor rekening selain dari rekening perusahaan PT Roti Maros Rindra Transbus. Oke, jadi kalaupun beli tiketnya lewat agen ya transfernya ke rekening perusahaan ya Pak ya. Betul. Jangan transfer ke rekening pribadi. Pokoknya jangan aja. Ini teman-teman luar biasa. Walaupun PO baru tapi sudah dipersiapkan dengan matang sampai untuk keamanan teman-teman juga sudah dipersiapkan luar biasa. Terima kasih banyak Pak Reski, Bang Didi. Siap. Bang Didi ini luar biasa. Teman saya dari lama ya udah temenan di Facebook. Iya. Akhirnya baru ketemu. Gara-gara Rindra ya. Betul. Gara-gara Rindra. Gara-gara Rindra dari Trans. Facebook tuh udah dari zaman Bisnis Sulawesi pakai body Marco Polo ya Pak. Iya, udah. Buatan karoseri Adi Putro juga. Bener. Saya suka banget dengan Bisnis Sulawesi sampai sekarang punya ciri khas. Salah satunya nggak pakai toilet. Iya. Benar ya. Nah itu pokoknya silakan teman-teman coba ya. Kalau misalnya sudah pernah coba naik Rindra Trans, boleh di kolom komentar diramaikan, direkomendasikan juga untuk teman-temannya, untuk saudaranya supaya ada kejutan lain. Ya. Dari ini pertama loh Trans. di Mamuju loh. Jet Bus 5. Jet Bus 5 pertama loh. Benar. Harus cobain. Benar. Jet Bus 5 pertama di Mamuju. Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Trayek akap ya berarti ya? Ya, benar. Kalau yang lain-lain kan AKDP. Ya, nah, ini akap teman-teman. Dari Makassar menuju ke Mamuju. Terima kasih banyak sekali lagi. Siap. Pak Reski, Siap, makasih Bang Mas Adit. Semoga sukses selalu. Amin. Ya. Dan semoga nanti kita bisa ketemu lagi Pak Reski. Semoga ada Jet Bus 5 berikutnya ya. Betul. Amin. Kita doakanlah sama-sama. Semoga UHD atau apa gitu. Ya. Wah, bagasinya los. Mantap. Ditunggu aja. Oke, ditunggu ya teman-teman. Fasilitas di dalam bis ini sudah lengkap banget teman-teman. Mulai dari fasilitas keamanan, ada APAR alias alat pemadam api ringan yang terletak di samping bangku driver. Kemudian ada jendela darurat yang terletak di atas, ada di depan, dan ada di belakang. Selain itu juga ada palu darurat pemecah kaca yang bisa kita temukan di antara dua kaca samping, dan ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Untuk fasilitas hiburannya juga sudah lengkap, mulai dari TV. Nah, ini TV yang pertama ada di paling depan, bisa kita buka dengan sangat mudah seperti ini teman-teman. Ini TV dengan ukuran 32 inci. Sudah terintegrasi dengan Android, jadi teman-teman sambil naik bus bisa sambil nonton YouTube, nonton Netflix, bisa karaokean juga ya kalau misalnya ini disambungkan ke wireless mikrofon. Dan tentunya juga bisa disambungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Tapi karena ini bis antar kota antar provinsi, ya kita nurut aja deh ya teman-teman ya, sama yang disetel oleh driver atau kru yang bertugas. Tapi kalau request mungkin bisa juga ya, nanti kita akan lihat. Kita tutup lagi teman-teman TV-nya saat di malam hari atau saat tidak dipakai ya, supaya nggak silau seperti ini. Nah, nutupnya harus rapet seperti tadi. Kalau nggak rapet, ini bisa berpotensi mengeluarkan suara yang cukup bising ya teman-teman. Kemudian kita lihat lagi kabinnya, luar biasa teman-teman, semewah ini. ABS-nya di sini berwarna krem dan ini di-upgrade bagasi kabinnya. Jadi menggunakan penutup, kemudian penutupnya ini diberi tambahan ya, di-upgrade lagi, diberikan kulit. Wah, lapisan kulit ini sangat mewah ya teman-teman. Untuk yang bagian kiri, paling depan ini bagasi kabin alias kompartemen. Silakan masukkan tas atau kardus dengan ukuran yang cukup kecil ya di dalam sini. Ini bisa dibuka dan ditutup pakai satu tangan dengan sangat mudah ya. Jadi seperti ini caranya. Jangan digebrak gitu teman-teman, nanti bisa berpotensi merusak ya. Dan tentunya bisa bikin berisik. Kasihan lagi kadang-kadang istirahat, penumpang yang ada di bawah sini terus kaget dengar teman-teman menggebrak pintu bagasinya. Jangan sampai. Kemudian di sini
Sebelah kanan bisa kita buka lagi dengan sangat mudah. Tersedia wireless mikrofon. Mungkin nanti kru akan memberikan pengumuman ya. Para penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Atau mungkin melaksanakan ibadah sholat subuh gitu ya teman-teman ya. Luar biasa nih, saya jadi nggak sabar nih untuk naik bis ini di trayeknya. Nah ini konfigurasi kursi 21 teman-teman. Setelah ini kita akan ke belakang melihat konfigurasi kelas 22-nya. Sebenarnya kelasnya sama ya, super eksekutif ya, tapi konfigurasinya beda. Ya. Yang unik nih teman-teman ya, kalau teman-teman jalan di sini di kabinnya, terus teman-teman lihat ini kepala kita tuh bisa tetap jalan dengan lurus ya. Jadi safety teman-teman. Nggak perlu miring-miring seperti ini karena konfigurasi kursinya 21 bisa tetap safety jalannya. Let's go, kita ke belakang. Ini dia kelas super eksekutif dengan konfigurasi kursi 22. Pihak PO atau perusahaan otobus bebas ya menamai kelasnya dengan sebutan apapun. Yang jelas di sini walaupun konfigurasi kursinya 22 tetap leluasa teman-teman ya, tetap lega, tetap longgar. Dan di sini sudah tersedia TV yang kedua, teman-teman, letaknya di sini, di bagian tengah, dengan ukuran 24 inci. Ini sama-sama sudah terintegrasi dengan Android ya, teman-teman. Seperti ini, jangan lupa ditutup sampai rapat seperti tadi. Kita lihat di sini bagasi kabinnya sampai ke belakang, teman-teman ya. Bisa dibuka dengan sangat mudah. Untuk yang di sini, yang ada lubang di bagian penutupnya ada speaker. Nah, speakernya ini sudah terletak dari ujung depan sampai ujung belakang. Jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman akan mendapatkan kualitas suara yang mantap. Di atas saya, di sini ada jendela darurat di bagian belakang. Kemudian di sebelah kanan saya, di sini ada pintu darurat, teman-teman. Kita lihat, kita akan ke arah belakang. Wah, ini totalnya di kelas super eksekutif dengan konfigurasi 22 ada 20 kursi, teman-teman. Jadi 5 baris kiri dan 5 baris kanan. Ini di bagian paling belakang, los ya, teman-teman. Bisa dijadikan ruang untuk istirahat driver yang bertugas. Biasanya di dalam satu bus ada 2 orang driver plus 2 orang helper atau connect, teman-teman. Nah, ini kita akan coba duduk di sini. Wah, enak banget nih. Lega ya, teman-teman ya. Seperti ini. Oke sih, duduk di sini. Karena ini kursinya buatan high, tipe Execution. Execution itu adalah tipe yang paling mahal, paling mewah ya, paling nyaman dari kursi buatan high. Kalau saya pribadi paling suka duduk di kursi paling depan, kursi jomblo, teman-teman. Nah, ini saya akan pakai sepatu saya terlebih dahulu dan kita akan menuju ke paling depan. Seperti apa rasanya di kursi paling depan ya? Ini dia kursi kelas super eksekutif nomor 1, teman-teman. Untuk penomoran kursi dimulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelas super eksekutif. Saya paling suka duduk di sini karena di sini kursi jomblo. Kemudian untuk legroomnya benar-benar luas. Teman-teman bisa lihat ya. Wah, ini enak banget. Bisa selonjoran pol untuk tinggi badan 175 cm. Kemudian armrestnya mewah sekali. Di dalam armrest ini ada meja lipat yang bisa kita ambil dengan cara seperti ini. Nah, ini meja lipatnya bisa kita majukan, kita geser maju seperti ini. Untuk main laptop bisa, tapi ingat, nggak boleh ngecas laptop di dalam bis. Kemudian bisa kita geser lagi seperti ini. Kita masukkan lagi meja lipatnya ke sini. Hop. Di sebelah kiri, di sini ada 3 buah cup holder. Kemudian di bagian bawah ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Kalau teman-teman mungkin HP-nya ada 3 gitu ya, kan kurang nih. Di sini cuma ada 2. Bisa ngecas pakai di atas ya. Ada USB port charger tipe A dan tipe C juga, teman-teman.
Lagi-lagi kami ingatkan hanya boleh digunakan untuk ngecas HP ya, nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian di samping dari USB port charger, di sini ada lampu baca untuk tambahan penerangan di malam hari. Silakan teman-teman gunakan untuk membaca buku, atau mungkin mau ngambil barang yang terjatuh, atau mungkin mau merogoh isi tas teman-teman, silakan dinyalakan. Dan dimatikannya juga dengan sangat mudah seperti ini. Louver AC-nya bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita, mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mau kita sumbat hembusan AC-nya supaya nggak terlalu dingin, silakan putar-putar bagian yang bergerigi di sini dengan sangat mudah. Ini AC-nya dingin banget teman-teman ya, dari Songz. Luar biasa nih Songz kalau bikin AC itu dingin pol teman-teman, dingin banget ya. Nah, di bagian atas juga ada ambient lights yang biasanya digunakan sebagai lampu tidur. Teman-teman bayangkan ya, saat kita naik bis ini di malam hari, suasana gelap yang nyala hanya lampu tidurnya aja. Wah, kita seperti ada di dalam hotel bintang 5, bukan seperti ada di dalam bus ya teman-teman ya. Karena bis di sini nyaman, pakai air suspension atau suspensi udara rakitan karoseri Adiputro, dan kursinya juga nyaman banget. Seperti ini teman-teman kursinya. Ada leg rest, di bawahnya di sini bisa dibuka untuk tempat penyimpanan sepatu atau sandal kita, dan ada bidang yang miring, jadi bisa kita pakai juga untuk footrest. Saran saya kalau teman-teman duduk di kursi paling depan, ya jangan pakai rok mini deh teman-teman ya, karena di bagian samping ini konsepnya tembus pandang untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan teman-teman. Memang maksudnya baik supaya lebih luas ya pandangannya, mengurangi blind spot, tapi kalau ya dipakai untuk yang tidak baik kan malah jadi miss ya teman-teman ya, malah jadi gagal faedah ya teman-teman. Gimana? Kita sudah puas banget mereview secara lengkap, mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Luar biasa. PO Rinra Trans, pendatang baru, percaya dengan karoseri Adiputro untuk membuat armada semewah ini. Silakan teman-teman segerakan pesan tiketnya, jangan sampai kehabisan seatnya, karena ini nyaman banget bisnya teman-teman. Dan kalau teman-teman sudah pernah naik bis ini, mungkin boleh ramaikan kolom komentar postingan ini teman-teman, video ini. Wah, saya pernah nih naik bis ini, luar biasa nyaman, krunya juga ramah. Dan ini akan menjadi rekomendasi teman-teman untuk trayek dari Makassar menuju ke Mamuju. Oke, teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia dimanapun teman-teman berada. Terima kasih juga untuk PO Rinra Trans atas kepercayaannya bersama dengan karoseri Adiputro. Kami doakan semoga PO Rinra Trans senantiasa terdepan bersama karoseri Adiputro. Selalu sukses ya bersama karoseri Adiputro. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya hanya dengan bis-bis buatan karoseri Adiputro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro ya teman-teman.